Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adasi as-sabi' qala al-imam al-aslu tsani. Landasan kedua. Ma'rifatu dinil islami bil adillati. Landasan kedua, mengenal agama Islam, mengilmui agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Ya, artinya harus dengan dalil dalam mempelajari Islam. Mari belajar Islam dengan dalil. Apa itu Islam? Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Inilah Bismillahirrahmanirrahim. Tema bahasa yang ingin saya angkat di dalam dars sabi' yaitu tentang adat ma'dud. Ya, tetapi secara ringkas saja bahasan adat ma'dud ini. Al-Imam mengatakan wa huwa thalathu maratiba. Islam itu 3 tingkatan. Ini perhatikan kalimat thalathu dan kalimat maratiba. Thalath ini mudzakkar. Ya, kita tahu muannasnya salasah. Dan maratiba adalah muannas, jamak daripada martabah, dan martabah adalah isim muannas. Nah, dalam aturan adat ma'dud untuk bilangan 3 sampai 10 dalam menyusun kalimatnya, adat ma'dud antara bilangan dan yang dihitung, ya, antara hitungan dan yang dihitung, antara bilangan dan yang dibilang harus berlawanan jenis. Artinya bila adatnya mudzakkar maka ma'dudnya muannats. Afwan, atau kebalikannya begini ya. Bila memang yang dihitung ini isim muannats maka menggunakan adat mudzakkar. Juga bila yang dihitung ini isim mudzakkar maka adatnya harus isim muannats. Salatsu maratiba ini contoh aplikasi untuk ma'dud muannats. Maka menggunakan adat mudzakkar. Tidak bisa kita katakan salah satu maratiba, tetapi harus salatsu maratiba. Karena memang maratiba adalah isim muannats. Di mana mufradnya yaitu martabah adalah isim muannats. Ini kalau kita misalkan ma'dudnya isim mudzakkar seperti kitab, kitabin, misalkan jamaknya kutubin, dan yang kita lihat adalah mudzakarnya yaitu kitab, maka adatnya harus menggunakan muannats. Misalnya salah satu, ya, salah satu kutubin, ya, di sini salatsu maratiba, seperti itu. Ya, ini saya rasa insyaallah tema yang sudah familiar tentang adat ma'dud. Kemudian ya ini sedikit juga tentang yaitu amal fi'il untuk isim-isim mushtaq atau masdar, ya. Kita bisa lihat di antara contoh isim mushtaq yang memiliki amal fi'il seperti ismul fa'il. Seperti dalam perkataan al-imam nafian. Kemudian kalimat juga ke perkataan al-imam musbitan. Ya, di sini ismul fa'il memiliki peran fi'il di mana ditunjukkan dengan maf'ul bih yang datang setelahnya, itu kalimat jami'ah. Dibaca secara mansub sebagai maf'ul bih untuk nafian. Demikian juga dengan al-ibadata sebagai maf'ul bih untuk kalimat musbitan. Ya. Seperti itu. Ini insyaallah mudah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adasi as-sabi' qala al-imam al-aslu tsani. Landasan kedua. Ma'rifatu dinil islami bil adillati. Landasan kedua, mengenal agama Islam
mengilmui agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Ya, artinya harus dengan dalil dalam mempelajari Islam. Mari belajar Islam dengan dalil. Apa itu Islam? Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Inilah al-istislamu lillahi bitauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Inilah al-inqiyad lillahi bitta'ah. Tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Wa huwa thalathu maratibah. Dan Islam ini 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah al-Islam. Di atasnya lagi al-iman wal imanu. Di atasnya lagi al-ihsan wal ihsanu. Wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan punya rukun-rukun. Punya tiang-tiang penyangga. Punya rukun-rukun. Farkanul Islam khamsatun. Maka rukun-rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun pertama, persaksian bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan juga menegakkan salat sebagai rukun kedua untuk rukun Islam. Wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Wa hajju baitillahi al-haram, dan berhaji ke rumah Allah. Fadalilus syahadati. Nah, di sini al-Imam membawakan dalil untuk rukun-rukun yang disebutkan. Dimulai daripada rukun pertama, yaitu rukun persaksian syahadatain, untuk bagian syahadat pertama dulu di daras sabi' ini. Kata al-Imam, fadalilus syahadati, dan dalil untuk persaksian itu qauluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Wal malaikatu, dan para malaikat pun bersaksi. Wa ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu pun bersaksi. Qa'iman bil qist. Allah tegak dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah yang maha perkasa lagi maha memiliki hikmah. Persaksian yang agung, persaksian syahadat la ilaha illallah. Karena persaksian ini Allah langsung yang bersaksi, Allah yang mempersaksikan, Allah yang mengumumkan. Para malaikat juga bersaksi. Orang-orang berilmu juga bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Ini dalil untuk syahadat bagian pertama. Wa ma'naha, dan makna daripada kalimat tauhid itu la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi secara hak kecuali Allah. Nah, ini makna tauhid yang benar.
dan tidak kurang dalam memaknai kalimat tauhid. Artinya kita tidak bisa memaknai kalimat tauhid dengan seenak sendiri. Artinya harus berdasarkan dalil. Dan inilah makna yang diinginkan. Di mana ada kalimat bihaqqin. Ya. Karena betul maknanya sesuai realita. Di mana banyak Tuhan-Tuhan yang masih disembah. Tetapi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh para pelaku kesyirikan itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Kata Allah, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati." Ya. Allah namai mereka dengan Tuhan-Tuhan, tetapi ketuhanan-ketuhanan yang batil. Ketuhanan selain Allah adalah ketuhanan yang batil. Jadi kalimat bihaqqin sebagai pembeda, dan ini sesuai realita. Ya. Karena memang masih banyak Tuhan-Tuhan yang disembah, padahal ya, Tuhan-Tuhan ya, selain Allah adalah batil. Nah, ini makna kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, ya, tidak ada sesembahan. Ini adalah rukun pertama. Dan illallah, kecuali Allah, adalah rukun kedua. Dari dalam kalimat tauhid ada dua rukun. Rukun pertama adalah pada kalimat la ilah. Rukun kedua ada pada lafaz illallah. Rukun pertama yaitu nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Penafian seluruh apa yang disembah selain Allah. Ini rukun pertama. Jadi menafikan secara umum segala sesembahan selain Allah. Ya. Rukun kedua adalah musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Penetapan ibadah hanya untuk Allah. Penetapan ibadah untuk Allah semata. Ini rukun kedua. Ya. Ini harus kita ilmui. La syarika lahu fi ibadati. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan kepadanya. Kama annahu laysa lahu syarikun fil mulki. Sebagaimana bahwasanya tidak ada tandingan bagi Allah dalam kekuasaan Allah. Kemudian Al-Imam melanjutkan dengan menyebutkan dalil-dalil ayat-ayat yang mentafsir kalimat la ilaha illallah. Kata Al-Imam, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Dan tafsir yang menjelaskan kalimat tauhid itu adalah firman Allah. Seperti dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sama ayat 28. Berkisah tentang Nabi Ibrahim dan kaumnya. Wa in qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarni fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Kata Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarni. Sungguh aku, kata Ibrahim, berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali ya, Dia yang telah menciptakanku dari tidak ada. Fatarani. Fa innahu sayahdin, karena sungguh Dia Allah akan membimbingku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tersebut kalimat yang agung, makna daripada kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang senantiasa diwasiatkan kepada aqib Ibrahim, keturunannya, generasi setelah Ibrahim, la'allahum yarji'un, agar senantiasa mereka kembali kepada kalimat tauhid, kembali kepada tauhid. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah yang mentafsir la ilaha illallah, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah, wahai Nabi, wahai ahli kitab, mari menuju ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, menuju kepada kalimat yang adil antara kami dan kalian, wahai ahli kitab. Alla na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah.
wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidaklah kita mensekutukan sesuatu pun dengan Allah, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan ya agar kita tidak menjadikan sebagian kita atas sebagian yang lain sebagai orang-orang yang diikuti, diibadahi, ditaati dari selain Allah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, ahli kita berpaling, faqulu, maka katakanlah wahai Nabi dan kaum muslimin kepada mereka para ahli kitab, ishhadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang Islam. Ya. Nah, ini ikhwah dan akhwati fiddin, al-aslu tsani, mengenal agama Islam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.